billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melakukan sholat berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah yang bertindak sebagai pemateri Bapak Ustadz Susanto. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah jamaah Masjid Al-Madinah, nanti Bapak Ustadz Susanto akan memberikan materi sampai pada waktu suruh, dan di akhir acara ada sesi tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin menanyakan atau menambahkan atau ada penyanggahan, dipersilakan di akhir sesi nanti. Baiklah jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Susanto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pertama-tama yang perlu kita ucapkan pada setiap hari, setiap detik, setiap menit dan jam tentunya adalah bagaimana kita berzikir kepada Allah sehingga kita dalam kendali Allah.
baik keadaan kita sedang sehat apalagi sakit, tentunya kita harus berzikrullah, karena semua apa yang terjadi terhadap kita dan apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita akan bisa menerima, dan juga kita juga diberikanlah Allah kekuatan untuk kita bersabar dan kita berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Para asatid, para ustadz dan para jamaah yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini alhamdulillah atas perkenan Allah kita dapat berkumpul bersama di tempat ini, di majelis ini. Semoga apa yang menjadi catatan di dalam niat kita adalah untuk mendapatkan tausiah, mendengarkan sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita berharap menjadi orang-orang yang terkelompok mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya hormati, marilah kita selalu bersyukur. Itu adalah satu hal sikap yang paling utama di dalam diri kita dalam keadaan apapun, karena bersyukur itu menumbuhkan rasa keimanan kita. Setiap kejadian yang ada pada diri kita adalah merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti daripada kebenaran ajaran al-Islami, ad-dinil Islam. Para jamaah, sebagaimana diktat atau buku yang telah ada di hadapan para jamaah sekalian merupakan satu pedoman ya. Hadis al-Arba'in merupakan hadis yang berisikan 40 hadis, sekitaran 40 hadis atau lebih, sebagai satu pegangan kita, dan itu ditulis oleh Syekh Imam Nawawi dan menjadi penting untuk diketahui oleh kita masing-masing dan menjadi penghayatan kita terhadap keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jika melihat dari lembaran-lembaran hadis, sepertinya ringan kita baca, tapi untuk melaksanakan atau mengamaliyahkannya kita harus penuh dengan penghayatan dan perhatian, kemudian dilatih sehari-hari, karena tidak bisa. Ajaran Islam itu tidak hanya sebatas paparan keilmuan saja, tapi juga amaliyah. Jadi ilmu itu adalah alat untuk menghantarkan kita kepada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi kita, dan apa-apa yang disampaikannya. Pesan-pesan yang ada dalam kitab-kitab hadis adalah sunan atau perilaku Nabi yang wajib kita ketahui dan wajib kita amaliyahkan.
Tanpa itu maka kita tidaklah memiliki al-Islam itu sendiri. Ibarat fata morgana. Jadi kalau kita ingin menghayati al-Islam, maka peganglah Al-Quran dan As-Sunnah itu. As-Sunnah atau Sunan itu adalah perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau mendapatkan wahyu hingga beliau wafat. Itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan, tidak terputus, dan itu semua adalah pengajaran Nabi kepada kita umatnya untuk selalu ittiba. Ittiba artinya mengikuti dari aspek ibadah maupun aspek yang lainnya. Kalaulah kita menjadi manusia yang paripurna, yang mendekati kesempurnaan, maka peganglah Al-Quran dan Al-Hadis itu dan kita hayati serta kita latih untuk kita amaliyahkan. Kalau kita menghafal beberapa surah, beberapa ayat, beberapa hadis, itu hanya sampai kepada ilmu saja, belum dikatakan menghayati, mengimani. Tapi kalau kita sudah menghayati, mengimani apa menjadi sabda Rasul, kita sudah begitu jauh ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pesan-pesan beliau, pesan-pesan Nabi yang mulia, yang begitu sempurna sebagai manusia dan mendapatkan perlengkapan wahyu, tentunya sangatlah perlu untuk kita mengetahui lebih dalam. Ya, tidak sekedar bahwa itu Nabi kita, selesai. Tapi bagaimana Nabi itu berumah tangga, Nabi itu ya beribadah, Nabi itu berucap, berkata dan sebagainya, selayaknya kita ketahui dengan baik melalui sabda-sabdanya. Tanpa kita membaca sabda-sabdanya dengan baik dan benar, kemudian menghayati, kemudian begitu responsif kita terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan berkah. Tanpa kita responsif, acuh tak acuh saja, maka sulit hidayah itu masuk dengan baik ke dalam jiwa kita. Bapak yang saya hormati, kita masih dalam suasana Maulid. Maulid itu waktu kelahiran. Kalau Maulud itu dilahirkan, artinya kita mengingat-ingat kelahiran Nabi. Maulid itu waktu kelahiran. Maulud itu dilahirkan. Arti letter bahasa. Tentunya punya jejak yang begitu mulia. Nabi Muhammad SAW sudah dipersiapkan begitu jauh oleh Allah SWT sebagai Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad SAW begitu sayang kepada kita umat. Tapi entahlah apa, kita tidak begitu responsif, masa bodoh begitu saja, cuek, tidak perlu tahu dan sebagainya. Nah, itu yang sangat diprihatinkan oleh kita. Umat ini hanya melakukan seremonial belaka. Seremonial belaka. Peringatan acara demi acara.
Dan ini selainnya kita ubah dengan menghayati, dengan membacakan satu kitab hadis. Ada satu tradisi-tradisi di pesantren, kalau waktu mau Maulid Nabi itu membacakan satu kitab tertentu yang berkenaan dengan Rasulullah sampai habis. Bisa jadi seperti itu. Dan kita juga yang tidak berada di pesantren tentunya dapat membaca hadis al-arba'in. Kenangilah, bacalah dan doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang dibaca menjadi satu perwujudan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita ini tentunya penuh dengan gangguan-gangguan. Karena apa? Ada setan yang mengganggu kita untuk fokus kepada kebenaran. Jadi tidaklah sebatas ilmu saja, tapi bagaimana kita berlatih sedikit demi sedikit mempraktekkan apa yang telah Rasulullah praktekkan di dalam hidupnya. Sering saya sampaikan itu, dan saya juga belajar. Ya, saya belajar. Hadis itu artinya apa? Kita sudah berkali-kali ketemu ini, belum pretest ya, untuk mengulang keingatan kita. Kalau sering baca hadis tentunya kita akan sedikitnya bisa. Apa yang dipesankan kepada kita itu tentunya akan membawa satu keberkahan, kemudahan dalam hidup. Jangankan kemudahan, kesulitan yang dihadapi itu menjadi berkah kalau orang beriman itu. Kalau orang beriman itu yang nampak menjadi sebuah kesulitan itu sebetulnya jalan untuk menuju kepada kenikmatan hidup. Ya. Jangan salah menatap ya, salah menatap. Hidup ini adalah ujian. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Kehidupan ini adalah ujian. Kebahagiaan hakiki itu hanya di mana? Di mana? Kita yakin dengan keberadaan surga dan neraka. Itulah akhir kehidupan kita. Alam barzakh merupakan perantara apa istilahnya itu, interval, jarak ya, antara kehidupan syahada dengan kehidupan akhirat. Tapi belum akhirat itu. Barzakh. Barzakhun la yabghiyan. Ada dua air di lautan yang menyatu tapi beda. Ada satu sekat. Barzakh, pembatas. Jadi batas antara dunia dan akhirat itu adalah barzakh. Istilahnya barzakh. Dan kita akan melalui etape kehidupan. Kehidupan awal itu di mana? Alam rahim ibu kita. Kemudian dunia ini. Ketiga adalah alam barzakh. Keempat baru akhirat. Dan di dalam kehidupan akhirat sendiri banyak etape-etape yang kita lakukan dan kita lalui. Ya. Berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim,
terus berkumpul yaumul mahsyar, yaumul mizan. Mizan itu timbangan kebaikan, amal perbaikan kita. Jadi keadilan Allah itu terwujud dengan adanya surga dan neraka. Keadilan Allah itu mewujud. Nah, ada sekelompok manusia yang berkuasa, yang melakukan kesewenang-wenangan kepada orang lain, melakukan kezaliman kepada orang lain, maka hukum terakhir di akhirat nanti semuanya akan terbuka. Maka dari itu banyak-banyaklah kita memperbaiki diri selama kita hidup di dunia ini, dan juga melatih kebaikan-kebaikan supaya kita begitu ringan tatkala ditanya, tidak begitu berbelit-belit. Lebih ngeri daripada KPK pertanyaannya. Ya. Kita ditanya KPK aja udah, sama jaksa aja udah bingung gitu kan. Gimana ditanya kepada Allah ya? Di mana mulut, tangan dan kaki kita sudah terkunci. Dan ini yang perlu kita hayati. Kehidupan itu masih banyak kita jalani sebagai manusia. Etapenya banyak. Kehidupan alam barzah, kita sebagaimana ini kita. Kehidupan dunia ini kita bertemu, kita bersatu rahmi. Nah, kehidupan di alam barzah nanti ada lagi dengan dimensi yang agaknya berbeda. Setelah alam barzah, terus setelah kiamat tentunya memasuki kehidupan baru. Jadi kita itu lebih lama hidup ketimbang mati. Ini panjang kehidupan daripada kematian. Kematian itu satu istilah di dunia saja. Patah ini dipegang. Satu istilah di kehidupan dunia saja kematian itu. Di akhirat tidak ada lagi istilah kematian. Ada surga dan neraka saja. Ada kebahagiaan, ada kesulitan dan kesengsaraan. Ada balasan, yaumul jaza, balasan, yaumul hisab, perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan. Timbangan kebaikan, berat badan kita atau amaliah kita yang ditimbang, Pak. Amalnya bukan berat badan beda lagi ya. Jadi amal kebaikannya. Nah, timbangan itu sendiri dibagi menjadi dua. Timbangan kebaikan, timbangan kejahatan yang kita lakukan. Jadi kita cobalah mengurangi, mengurangi dosa kita dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan melakukan perbaikan apa yang salah pada diri kita. Dengan membaca hadis tentunya banyak kebaikan-kebaikan, keberkahan yang bisa kita lakukan ketimbang kita tidak mengerti hadis. Hadis itu artinya sebetulnya kisah, cerita tentang peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi. Nabi telah tiada, tapi tiadanya itu di dunia tiada, tapi hidup beliau itu hidup terus. Maka ada meyakini kalau maulid dibacakan
nama beliau, maka berdiri kan. Tatkala apa tuh? Tatkala pada waktu kata-kata apa? Nah, ada satu sesi di mana kita berdiri. Paham nggak kita berdiri maksudnya apa? Bang Irwani apa nih? Bacaannya apa yang kita baca? Nah, ya, kita berdiri. Jangan, di dalam satu ayat dikatakan, janganlah kalian itu menyangka orang-orang yang mati syahid itu mati, dia tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Istilah mati itu di dunia saja. Dan kalau di etapa kehidupan sebutannya kehidupan. Mati itu di dunia saja dengan melangkah kehidupan barzah. Maka dari itu menjadi penting juga kita menyiapkan generasi yang selalu mendoakan kita. Waladun salihun itu. Dan kita punya investasi akhirat yang kita bangun tatkala kita hidup. Insya Allah kalau kita bisa membangun itu, kita menjadi nyaman kehidupan kita berikutnya, kehidupan berikutnya. Dan itu sudah menjadi satu takdir Allah. Ya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat atau barzah itu sebuah kepastian yang kita alami. Jadi kesedihan ditinggalkan oleh orang yang kita cintai itu adalah sebuah rasa manusiawi kita, rasa hati yang tulus, maksud saya hati yang wajar sebagai manusia. Nabi tatkala putranya meninggal dunia juga Nabi meneteskan mata. Kelembutan hati maksud saya. Kelembutan hati seseorang itu ditandai dengan berpulangnya orang yang kita cinta. Tapi sudah menjadi satu kepastian kita akan mengalami semua etapa kehidupan demi kehidupan. Sebagaimana kita tes masuk ke dalam lembaga kerja, pegawai negeri misalnya, ada tes tulis, wawancara, ini dan itu. Nah kita semacam itu aja etapanya. Itu udah biasa Bang Irwani ya, udah lazim kehidupan kita. Gak usah kita takuti, gak usah kita khawatiri. Yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan kehidupan kita ini agar punya dampak yang baik dan bisa memberi daya pertolongan yang kuat. Pertolongan itu diantaranya adalah syafaat Nabi tadi disebutkan. Sekarang saya ingin bertanya, apakah mungkin orang yang tidak suka bersalawat, tidak suka mengkaji hadis dan mengamaliyahkannya mendapatkan syafaat? Dapat nggak syafaat? Hah? Orang nggak pernah ngaji, maksud saya mengkaji hadis, ya, mengamaliyahkan hadis, mendoakan Nabi, nggak mungkinlah kita mendapatkan syafaat. Kalaulah kita sering mengucapkan man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat, mendoakan, Allah saja bersalawat, ya kan? Innallaha wa malaikatahu, innallaha sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu
dan para malaikat bersalawat. Kita ini sebagai bukan orang yang mencapai kepada satu kealiman tertentu saja. Agak malas kita, agak malas. Yang penting jangan cuek. Masa bodoh kita baca hadis, kita hayati hadis itu. Seolah-olah beliau itu berkata-kata pada kita. Seolah-olah beliau itu menasihati kita. Ini tidak terbatas kepada umat ya. Para ustadz juga lebih lagi harusnya. Lebih mengetahui rahasia-rahasia itu. Dan berusaha untuk mengamaliyahkannya. Ya. Jangan cuek. Nanti dicuekin oleh Allah dan tidak mendapatkan syafaat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini merupakan kunci kebahagiaan kita di akhirat. Kalaulah kita sering mengucapkan kebaikan, berkata-kata lembut, menjaga harmonisasi. Ini penting dan insya Allah buahnya itu di akhirat. Ta'awuniyah dan sebagainya. Mengurangi rasa dengki, iri, benci dan sebagainya. Tidak dendam. Rasa-rasa itu adalah rasa-rasa yang disabdakan Nabi untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Hadis mengatakan afsus salam tabassam li akhihi kullu ma'rufun fahuwa sadaqah dan sebagainya. Petikan-petikan itu memberikan sentilan kepada kita untuk kalaulah kita tidak seperti itu, maka kita ubah perangai kita. Kita latih diri kita, agak sulit. Kita latih tersenyum ketemu dengan saudara kita sesama muslim. Ya, kemudian mendoakan satu dengan yang lainnya. Kesehatan, keberkahan. Keberkahan itu tidak ada batas. Sampai yaumil akhir. Jadi saling mendoakan itu adalah satu hal yang mesti ditanamkan di antara kita. Dan kita kemungkinan juga bisa saja bertetangga di dalam alam barzah. Ya seperti di dunia ini. Kita bertetangga ketemu lagi dengan Ustaz Edi, ketemu dengan Ustaz Ali itu bisa terjadi. Ketemu Pak Tarno, ya, Bang Irwani, Pak Samsudin. Ketemu lagi bisa. Cuma mudah-mudahan kita tidak ada masalah. Ya, di akhirat nanti kita bisa bertemu. Jangankan di akhirat, di alam barzah saja bisa. Ya, kita pindah pada waktu itu kan tahun berapa? Tahun 2000-an. 2000 emang masih 2000 ya. 2000 ya. Iya, kita bertetangga, kita menjalin hubungan baik dan sebagainya. Ada salah sedikit dan sebagainya kita perbaiki. Ya, kita perbaiki, jangan mengulangi kesalahan itu. Kita mencoba untuk bertetangga dengan baik. Di alam barzah juga bertetangga. Bisa jadi. Nah, kalau kita, jadi ada satu hadis saya sempat baca. Jadi kalau kita sudah tiada itu, kemudian ada lagi tetangga kita yang tiada, kita mengenali. Pak Jumadi, istri saya udah kawin lagi belum? Gitu.
Ya. Gimana anak-anak saya ini ya? Nanya, saya di sana, kemana nih sana? Gitu, nanya. Aduh, ya udah nggak apa-apa namanya. Alam udah berbeda kan. Jadi jangan cemburu ya Pak Tarno ya. Gak boleh cemburu istri nikah lagi udah kita nggak ada. Harta kita udah jadi warisan buat istri dan anak kita. Ya, warisan. Jadi kita hayatilah kehidupan ini, kita nikmati kehidupan ini sebagai ladang amalia kita. Jangan sampai kehidupan di dunia ini justru kita mempersempit hati kita. Luaskan hati kita. Jangan sampai sempit. Ya. Sulit mencari kehidupan sebagaimana di Puri ini. Di RT 15 ini sulit. Yang mau ke masjid, mau belajar itu sulit itu. Bisa jadi di kampung tertentu nggak ada begini pengajian ini nggak ada. Ya, mengkaji, saling tersenyum ketemu nggak saling buang muka gitu. Ya kalaupun sebelum dikit ya senyumin aja gitu kan nggak sebelum. Ya, Nabi mengajarkan begitu. Iya, ibadah, tersenyum ibadah, segur sapa beribadah, jangan malas-malas. Itu menambah keberkahan dan amaliah kita. Jangan mempersempit diri kita sendiri. Saling tolong menolong, saling yang kuat bantu yang lemah juga membantu apa yang bisa dibantu. Memang kita tidak sesempurna apa yang kita bayangkan, tapi kita berupaya untuk menjadi manusia yang baik. Menjadi manusia yang baik, belajar terus sampai ajal menjemput. Kita baca Quran, kita berbuat baik, itu penting. Kepada keluarga kita ajari anak-anak kita menjadi aset kehidupan di yaumil akhir kita. Anak kita sering mendoakan kita, sering apa? Nah, itu kira-kira ya. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Iya. Ya gimana sih Bang? Asal usulnya itu karena itu keyakinan bahwa Nabi itu tidak mati. Nabi itu tidak wafat. Nabi itu hidup di sisinya. Hidup di sisinya diterjemahkan oleh orang ya sekelompok orang tertentu bahwa kalau kita membaca salawat Nabi mesti ada di tengah-tengah kita kehadirannya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Nah, dan seterusnya yang mengamaliyahkan itu ya. Ya, nah, kira-kira disenaraikan dengan itu namanya juga kira-kira. Ya berjanji itu kan kita berjanji itu namanya berjanji yang menyusun kehidupan Nabi. Sebetulnya sama dengan baca sejarah. Itu nanti Ustaz Edison lah. Itu ada yang meyakini semacam itu bahwa Nabi itu hidup di tengah-tengah kita. Jadi sebagaimana di dalam masjid kita mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, itu para malaikat kumpul penuh selesai.
tapi nggak merasakan kan sesak. Ya, itu hadisnya ada. Jadi para malaikat itu turun mencari majelis-majelis taklim. Jadi kalau kita tiap minggu ini, jadi malaikat ini sudah menjadwal tiap minggu ke Al-Madinah. Ramai, berjubel-jubel, disesakkan para malaikat. Ya. Nah, itu semua kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita harus yakin dengan kehidupan yaumil akhir, etapa-etapa yang akan dijalankannya. Kemudian kita yakin bahwa apa yang menjadi perbuatan baik kita akan dibalas di akhirat. Itu harus diyakini. Hatta ta'tiyakal yaqin. Bahwa di kehidupan alam barzah juga akan ada itu. Jadi tatkala kita meninggal dunia wafat, yang menemani kita nggak ada. Saudara kita nggak mau, istri kita nggak mau, anak-anak kita nggak mau, nemenin tidur tuh nggak mau, nggak ada yang mau. Saking cintanya juga mungkin ya, abang, saya cinta sama kamu sampai mati, ya udah mati ya udah pisah. Katanya cinta sama temennya. Mati ya nggak mau nemenin lah. Nah, jadi yang menemani itu apa di akhirat? Ada sosok makhluk yang ganteng, yang tampan, itu diciptakan dalam hadis. Nah, itu informasinya. Itu datang pada kita, mendampingi kita, samping kiri, samping kanan kita, kepala kita. Nah, itu kebaikan. Kita itu ada tergambar dalam sosok yang tampan itu, yang ganteng. Saya ini adalah amal soleh kamu pada waktu kamu masih hidup. Nah, itu makhluk. Kita nggak akan menemani kecuali ditemani oleh kebaikan kita, amal baik kita. Kalau sosoknya itu serem, menyeramkan, menyebalkan, itu amal jelek kita. Wah, paling gak enak itu didatangi sama yang makhluk itu. Bahkan sebelum kematian kita saja kita diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan, supaya kita beralih tidak mengucapkan syahadat. Itu banyak itu. Allahu Akbar. Ada cerita teman saya itu, kalau meninggal itu ada sosok yang menyeramkan. Sosok yang menyeramkan. Itu tuh. Aduh, serem benar itu. Suruh keluar. Meninggal. Jadi berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Kehidupan ini merupakan kunci kebahagiaan kita di akhirat. Gambaran kebahagiaan kita di akhirat. Kalau di dunia ini tidak ada kebahagiaannya. Ini ujian kalau kita benar ngisinya, nggak salah, lulus. Iya, ujiannya isi. Ujian terakhir berarti ya. Ujian. Ya, bersabar. Ada yang mau. Jadi ada sosok makhluk itu yang bisa menemani kita. Dan kita dibangunkan sebentar. Oleh malaikat. Malaikat di samping kita. Kita dibangunkan, ditanya itu, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Apa itu artinya? Man rabbuka. Nah, siapa itu? Wa man nabiyuka. Enggak, gambaran surga diberikan, dibuka gambaran
Berarti baru dilihat dari jauh ya? Kayak Gunung Salak. Gunung Salak. Belajar itu menyenangkan ya, jangan belajar itu sebel gitu. Ya, menyenangkan belajar. Jadi kalau kita beragama itu menyenangkan. Jadi jangan takut. Nanti kalau udah meninggal gimana gitu. Ya apa yang bisa, apa yang udah diketahui adalah hadis. Kemarin itu kan ada beberapa hadis yang sudah kita pelajari. Kalau nggak ditanyakan berarti sudah paham, tinggal dilatih. Kalau kita masih keras suaranya, pelan-pelan kita lembutkan. Kalau kita masih banyak yang salah, kita belajar supaya kita tidak banyak salah bicara. Terus kalau kita bicara, bisakah mendeteksi teman kita ini senang atau tidak mendengarkannya? Oh, itu udah tingkatan lagi tuh, lapisan-lapisannya ada. Nah, Nabi begitu kalau sama sahabat. Kalau melihat orang yang ahli surga, sebulan itu ahli surga. Sampai 3 kali diulang-ulang. Itu kayak dia itu. Kayak dia. Nabi udah dikasih tahu gambaran kehidupan akhirat itu udah dikasih tahu. Diinformasikan. Ya. Jadi Nabi tahu, oh nih Pak Ruwan ini suka azan di masjid, Pak. Saya lupa. Pak Anwar yang sering azan ya. Wah, itu ntar terbebas dari keringatnya miliaran orang di padang mahsyar itu berkumpul miliaran orang, bahkan triliunan mungkin ya. Walau ada bisawab suasana seperti apa? Terutama yang ada surga. Iya, itu keringatnya itu bikin lautan itu. Keringat manusia. Kalau suka azan lehernya panjang. Enggak kelelep ya. Keringat dari jauh. Leher kayak soang tuh panjang ya. Ya gambarannya gitu, jangan marah lah, bukan? Ya, dia ininya panjang lehernya. Digambarkan dalam hadis. Jadi selamat. Nah, kalau nggak suka, jadi nggak suka berbuat baik itu tenggelam dia. Ini keringat banyak orang. Ya. Oke, itu Itu di dunia. Ini di akhirat beda lagi ya. Kalau di kolam renang ya pakai lempar ban aja kan. Pak. Lempar ban. Tapi kalau di akhirat siapa yang lempar ban, dia aja lagi susah. Jadi kalau di dunia ini yang berdaya yang bisa melakukan pertolongan, yang berdaya, yang punya kekuatan. Tapi kalau nggak punya kekuatan juga kan nggak bisa. Jadi gambaran kehidupan itu adalah dibalik dari gambaran gaibiat. Jadi begini. Kalau saya berbuat tidak adil, berbuat jahat kepada orang lain, itu akan ada balasannya. Akan ada balasan. Saya marah-marahin orang, saya dimarah-marahin orang lagi. Nah, gambaran di akhirat begitu. Kalaulah kita tidak pernah melakukan kebaikan, siapa yang mau memberikan syafaat pada kita? Ya, kita tetap aja sengsara. Nggak ada bisa membantu kecuali anak-anak kita yang soleh. Makanya investasi besar anak-anak soleh itu. Jadi tak kalau bapaknya jatuh dari jembatan yang ditangkap sama anak. Saya anak kamu. Ya, investasi itu. Anak-anak yang kecil-kecil yang sudah diambil oleh Allah itu investasi. Anak kecil. Dia udah punya tabungan. Investasi dengan sabar.
Ya, itu prestasi nanti di akhirat bahwa anak itu akan membantu kita. Iya. Menyelamatkan lah, misalnya kita jatuh gitu dari suatu mustaqim. Ini bukan dongeng ini, hayati. Kalau dongeng sama aja nggak percaya kepada hari akhir kan, kafir gitu. Bukan fiksi, bukan dongeng. Ini informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bahasa antun dongeng aja ini ngecap. Ya, yang dapat telaga Kausar ya, yang keimanannya itu banyak. Ya kita yang nggak punya tiket ke sana nggak nyampe. Jadi untuk nyampe itu tanya dah Ustaz Edison deh, untuk nyampe telaga Kausar tuh gimana gitu. Kahuripan ya bagaimana ya, kahuripan paling kahuripan itu. Telaga kahuripan ya Pak. Belum menunjukkan ya, saya belum dapat itu telaga kahuripan. Pada deket ya kemarin Ustaz Edison lewatin itu. Oh, deket dong ya, telaga kahuripan. Ya, artinya gambaran surga itu keindahannya itu manakala kita ke suatu tempat wisata yang indah. Tapi ini baru dunia, di dunia. Nah, di akhirat ini lebih dari ini. Lipat gandanya itu besar. Kalau kita seganteng ini, nanti di akhirat lebih ganteng. Disukai oleh bidadari. Itu bidadari itu marah loh. Bidadari bisa marah sama istri kita. Istri kita kan dimarahin sama bidadari itu. Hadis senyum. Kalau bicara bidadari mana sumringah gitu nggak ngantuk ya. Iya. Bidadari di surga itu marah sama istri-istri kita. Wahai istri-istri kaum mukminin, jangan kalian menolak apa keinginan daripada suami-suami mereka suami-suaminya. Kalau menolak, aku menunggu di surga. Dan dia nggak tahu tuh kasih tuh, kasih. Memang kan kalau di surga itu kita memang surga itu memang di situ dua dari kaum manusia dan kaum bidadari. Jadi yang nggak punya di sini satu itu ada dua. Itu kalau ada ulama kan, ulama. Iya. Pokoknya kalau bicara yuk pada berantem rame deh. Ya, saleh. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang tetap dalam keimanan pada Allah sampai hari akhir. Karena penentuan keimanan seseorang itu sampai akhir kehidupan kita. Kalau akhir kehidupan kita ini sebelumnya sudah baik, sudah ditata dengan baik, kemudian di akhir kehidupannya tidak baik juga rugi. Tapi juga jangan memudah-mudahkan, oh saya sekarang bajingan aja dah, kayak Sambo aja dah saya sekarang. Jangan begitu. Belum apa-apa nanti udah mati, kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jangan sampai begitu. Kita selalu berusaha. Prinsip kita berusaha, walaupun sedikit yang kita bisa, itu yang kita dawamkan. Kita bisanya apa? Misalnya apa? Ada duri di jalanan itu kan sedekah, kita singkirkan untuk tidak membahayakan orang lain. Nah itu sedekah. Kita hanya bisa tersenyum pada orang,
Ya, itulah sedekah kita. Kita hanya berbuat kebaikan membantu orang saja. Apa saya bantu dorong, apa saya bantu angkat. Itu nggak apa-apa kebaikan. Itu saja. Nggak usah muluk-muluk. Jadi buku setebal ini kita harus kuasai nggak mesti. Ada hadis yang mengatakan berbuat baiklah kepada orang tua kita. Masih ada orang tua? Yang masih ada orang tua sungguh bahagia. Surganya itu di orang tua. Di hadis, orang tua itu walaupun zalim pada kita, itu tetap kita berbuat baik di sini. Di hadis yang ini ada berbuat. Memang kita sih sebel, oh, saya nggak diurus, saya nggak begini. Jangan begitu. Tetap dia kita perlakukan dengan baik, dengan lemah lembut. Apa yang menjadi kebutuhannya, jadi baik. Kita juga bantu. Harta yang kita miliki ini, kalau bapak kita mengambil, nggak apa-apa. Kita punya anak kaya, kita ngambil aja motornya satu buat kita. Nggak apa-apa, itu bukan mencuri. Bahkan kata di dalam hadis itu, harta seorang anak itu adalah harta orang tuanya kita, yang laki-laki. Kita kan laki-laki. Nah, kita kan lebih cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita saja. Orang tua kita kan enggak, sisa-sisa saja. Padahal harta yang kita miliki, yang kita cari itu juga ada harta orang tua kita. Ya. Jadi berbuat baik itu sampai ke situ ya, orang tua kita sendiri. Orang tua kita itu kalau masih hidup itu merupakan kunci kebaikan kita di akhirat nanti. Kita datangi, kita beri sesuatu apa yang diinginkan. Tatkala sakit, kita bantu pengobatan dan juga kita tengok. Jangan didiemin aja. Itu kebaikan-kebaikan kita. Di sini ada hadis menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan itu apa yang menjadi bahaya bagi orang lain kalau melewatinya. Jadi jangan sekarang dibikin semua bujelagan gitu orang itu. Seneng bener orang bikin bujelagan ya. Karena katanya ngebut gitu. Tuh, saya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Satu perbuatan yang dapat menunjukkan saya ke dalam surga. Nabi menjawab, singkirkan bahaya dari jalan manusia. Ya. Qala amiti al-adha an tariqin nas. Jadi kalau bikin penghalang itu yang nyaman gitu, melalui oleh kendaraan. Jangan kendaraan jadi oleng gitu, jadi jatuh, orang dagang jadi jatuh gerobaknya. Itu kan dalam hati orang itu malah doain kita yang nggak bagus. Penjahat yang bikin gitu, penjahat yang bikin. Jadi kita kesalahan, ya. Di antaranya menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Kalau orang tua kita baik kepada kita, balas dengan kebaikan. Walaupun juga ada hadis mengatakan walaupun orang tua kita itu zalim pada kita, pernah zalim, pernah diperlakukan tidak nyaman gitu, tetap kita berbuat baik.
Jangan ntar udah tua, udah nggak kuat jalannya, malah dijorogin ya kan? Jangan, ya nggak boleh dosa. Di antara dosa besar itu tadi ada itu. Di antara dosa besar itu membunuh sesama kaum muslimin, membunuh itu dosa besar. Menuduh perempuan baik-baik berzina itu juga dosa besar. Ya, memutuskan silaturahmi juga dosa. Jadi Nabi itu memberikan pesan dalam kehidupannya. Ini untuk akhlaknya setebal ini dan bacanya nggak tuntas-tuntas. Ya, baca doang gimana amal ini? Baca aja nggak tuntas-tuntas. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengakhiri kehidupan kita ini dengan baik dan kita melaksanakan ujian Allah ini sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan salah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.